Ya, teman-teman, babak kedua ya, kita bahas IHSG dulu, terus kita pilih 4 bank ya. Lanjut ngebahas emiten punya teman-teman ya. Oke, kita baca komentar dulu ya. Raja, karena tadi sudah dibahas Raja ya. Raja bagaimana katanya untuk day trade? Nah, kalau Raja teman-teman ya, per hari ini si Poren keluar tapi tidak terlalu banyak keluarannya. Di kawah kemarin kan ngambil sampai 167 miliar ya, wajar kalau sekarang hari ini jualan gitu ya. Kalau teman perhatikan kalau day trade, cek 15 menitan aja teman-teman ya. Nah, 15 menit kan masih posisinya sekarang itu posisinya berada di bawah MA10 ya. Tunggu dulu, break dulu ke MA10-nya teman-teman. Biarkan MA10 di bawah kanal dulu ya. Kita cek untuk 1 jaman masih posisi bagus ya, cuma lagi koreksi dulu. Biasanya kalau koreksi begini tunggu dulu teman-teman ya. Biarkan sini si volumenya bagus dulu teman-teman ya. Untuk 5 menitan, nah, posisi masih datar teman-teman ya. 1 menitan posisi masih datar. Tapi kalau teman pengen lihat di angka 15 menitan, nah nanti tunggu biar break tuh sebentar dikit ya, break ke angka berapa nih, ke angka 4720 aja teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat nanti yang masuk di bawah kanan dan menuju ke atas artinya bisa up ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Nah untuk Raja sebenarnya teman-teman ya, ini masih ada potensi kenaikan, so Raja itu posisinya lagi nge-break teman-teman, break benar-benar di break gitu ya. Dan si Banaloka sama si Poren pun belum jualan terlalu banyak ya, masih jualan sih jualan cuman nggak banyak teman-teman ya. Artinya masih ada peluang untuk bisa di up ya. Karena kan di sini kan tinggal ngikutin EMA-nya, yang penting dia tidak jebol area 4290 aja teman, cenderung bagus sih dia. Kalau untuk koreksi-koreksi dikit wajar lah teman-teman ya. Yang penting dia tidak jebol area 4040 aja ya kan, khawatir bisa ke bawah kembali teman-teman ya. Tapi kalau untuk isiannya barang lokal ataupun barang cenderung ya bagus. Karena sekarang kan yang lagi ngerajain di IHSG itu adalah emiten-emiten tokohan ya. Oke teman-teman, dari Bro Alvan ya. Absen pertama, pengen buat besok. Bagus teman-teman ya. Izin untuk, buat ya, buat udah dibahas ya? Udah masuk buat ya? Buat udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Oke teman-teman ya, BPKP kita masukin lagi, PTMR sudah masuk ya, PTMR ya, kita masukin, udah masuk. BMRI sekarang lebih banyak pertanyaan BMRI ya. Baik teman-teman, kita bahas IHSG dulu ya. IHSG kita dulu teman-teman ya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang, telah hadir ya di update saham ID ya. Terima kasih selama ini ya. Membantu untuk nge-share, nge-like teman-teman ya. Berkomentar ya, memberikan subscribe juga luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak ada manfaatnya. Karena semua yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri ya. Begitupun yang telah mendoakan saya, terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan yang telah memberikan donate ya berupa super thank, terima kasih selama ini supernya. Kedua dikalikan 70 kali lipat dan dikembalikan lagi ke bro-bro sekalian ya. Oke, kita lanjut ya. IHSG kita hari ini plus 22 poin ya. Tadi sempat keseok teman ya, 0, berapa gitu. Sekarang naik 0,27%. Terus si Foreign tapi tetap keluar, artinya kenapa emiten ini naik, kenapa IHSG kita naik, ternyata Foreign keluar tetapi saham-saham ketokohan yang naik teman-teman ya. Hari ini 472,1 miliar ya, si Foreign masih keluar. Terus kemarin, minggu kemarin 3 hari ya, 2,5 triliun ya si Foreign keluar. Hari ini pun masih keluar 472 miliar ya. Kalau Anda perhatikan ya, hari ini transaksi standar ya 5,1 triliun dan penjualan 5,5 triliun teman. Transaksi 22,9 triliun. Keren. Sorry. Keren teman-teman ya. Ya sih pesta nih teman-teman. Bayi pesta teman-teman ya. Cuma sayang banget ya Foreign terus keluar teman-teman. Jadi ya emiten-emiten berfundamental yang biasa mencerminkan IHSG kita ternyata pada tumbang teman-teman ya. Kita mulai dari BBRI dulu teman-teman ya. Apakah tumbang BBRI hari ini? Ya teman-teman, tumbang juga BBRI, menyentuh supportnya ya. Terus dia didorong dan masih keluar, atau masih Foreign masih keluar setelah kemarin sudah positive thinking. Ternyata dari tanggal 25 September sampai sekarang si Foreign belum kelar juga ya jualannya. Hari ini 268,2 miliar si Foreign keluar. Di sini ada siapa ini?
ada teman kita yang ngambil. Nah itu teman-teman ya. Kenapa poren keluar? Pasti ada yang ngambil teman-teman ya. Teman-teman kita pada ngambil. Sini bahan lokal pun cenderung keluar. IN, LG, PC, HP teman-teman ya cenderung keluar. Untuk poinnya siapa yang nambung, ada si RX yang sudah mulai nambung lagi, KZ nambung lagi, ya UJTBK keluar ya. ABB tapi sudah mulai masuk nih teman, lumayan lah. Disedaukan lumayan kan. Ini kerjaan si BK nih teman sedau begini. Oke, tunggu dulu sebentar teman-teman ya. Biarkan si MA10-nya berada di bawah candle kembali. Jangan ambil keputusan apapun sebelum ada konfirmasi teman-teman ya. Biasanya kalau emiten BBRI ya kalau lagi normal mah teman-teman ya. Kalau normal ya, turun 3 naik 4 gitu. Turun 2 naik 4 ya, biasa seperti itu kan. Tapi karena sekarang posisinya tidak normal ya harap bersabar aja. Tapi kalau teman-teman fundamentalis sebenarnya sudah pada ngambil ini teman-teman ya. Dia tidak peduli polen mau keluar, polen mau masuk, yang penting harga sudah di bawah, sudah disupport pada masuk gitu kan. Kalau saya sendiri tunggu dulu sebentar. Kalau secara MA tunggu sampai MA10 di bawah dan menuju ke atas. Kalau secara isian teman-teman nunggu dulu sampai betul-betul si polen sama si bahan lokal masuk kembali. Karena smart money pun di sini sorry belum mengambil secara signifikan. Artinya yang ngambil untuk domestik ini adalah cenderung dari teman-teman kita gitu ya, bukan dari kalangan smart money ataupun yang lainnya ya, hanya dari sementara teman-teman ya yang ngambilnya. Selagi MA200 masih menuju ke bawah, walaupun posisi sudah di break, teman-teman ada potensi ke penurunan. Kecuali kalau MA200-nya sudah mulai diluruskan ya. Mudah-mudahan dengan dorongan yang kuat nih teman-teman dari bawah ya, menjadikan si MA200 menuju ke tengah ya, minimal ke tengah lah nanti ke teman-teman ya. Harus berekstra sabar teman-teman di saham 4 bank ini ya. Karena potensi penurunan masih ada. Ini yang khawatir itu menjemput ini teman-teman ya. Menjemput tanggal 8, tanggal 9 ya. Ini saya masih yakin sebuah emiten itu akan kejemput di sini teman-teman ya. Di tanggal 8 tanggal 9. Kalau sudah jebol ya sini teman-teman di angka 3350 ya. Tapi tenang aja, perhatikan si gap-nya teman-teman sudah diperlihatkan bahwa gap ini pasti ketutup teman-teman ya. Seperti halnya waktu gap up ya, dia cenderung meninggalkan gap yang sangat lebar dan akhirnya ketutup juga. Gap yang sangat lebar ketutup juga. Gap yang sangat lebar ketutup. Makanya ini juga ketika open gap down teman-teman ya cenderung akan ketutup berarti dengan kenaikan. Oke teman-teman ya seperti itu ya untuk BBRI. Lanjut, ini belum ditulisin teman-teman, sorry belum ditulisin. Kita ke sebentar sini. Tunggu sebentar ya teman-teman, belum di setting teman-teman ya. Lanjut ke BBNI. BBNI juga pas banget di tanda penurunannya. Harap sabar teman-teman ya. Kemarin BBRI sama BBNI sudah nyembus MA200 tapi tidak kuat. Hari ini 68,4 miliar poren keluar. Tapi sini GR sudah mulai bagus sama si BB di lokalnya teman-teman ya. Sudah mulai bagus nih. Mudah-mudahan ditahan besok teman-teman ya karena sudah terlalu lama nih dalam turunnya, minimal dihijaukan gitu kan. Di poren pun sudah masuk si BB teman-teman ya untuk BBNI ini. Dan pas banget di tanda penurunannya atau di supportnya ada lagi nih, kalau jebol support teman-teman hati-hati ya. 3950 ya menanti. Dan tanggal 8 tanggal 9 pun belum ditutup dengan baik ya. Setiap gap perhatikan teman-teman ketutup ya. Open gap up ketutup dengan open gap down. Nah ini juga ada gap sudah dipastikan harga 4340 itu pasti ke situ kok teman-teman ya. Oke teman-teman yang nyangkut di BBNI sabar aja ya. Karena fundamental lagi diuji teman-teman ya. Perlihatkan ESG kita naik gitu kan. Yang naik adalah milik-milik ketokohan. Tapi milik-milik fundamental lagi down semua teman-teman ya. Lagi turun semua karena memang poren cenderung dia keluar. Makanya ini patut dipertanyakan ESG ini gitu. Ternyata si poren masih belum menaruh kepercayaan teman-teman ya terhadap ESG kita ya. Oke, ESG naik tapi ingat katanya. Saya masih keluar kata poren begitu teman-teman ya. Tunggu dulu ya sampai betul-betul si MA10 ini dibawahkan kembali dan ingat harus menuju ke atas. Dan tunggu juga sampai betul-betul si poren masuk. Karena ketika si poren masuk teman-teman ya terjadi kenaikan. Tapi kabar baiknya kalau terjadi kenaikan di harga sekarang IHSG 8.000 teman-teman ya. Cenderung berarti akan menaikin ke harga lebih tinggi lagi. Oke lah saham-saham ketokohan nanti diturunkan. Mungkin nanti giliran saham-saham fundamental gitu yang bisa memberikan taji yang lebih bagus lagi teman. Jadi si IHSG kita
ditaikan dari bawahnya ke saham atau ketokohan, nanti meneruskan dari 8.000 kesekian itu dengan saham-saham fundamental bisa jadi seperti itu gitu kan. Mungkin itu juga strategi dari market maker ya. Oke, BBNI sabar dulu teman-teman ya, masih ada pembuangan. Nah, BMRI banyak yang ini teman-teman, banyak yang nanya BMRI ya. Kita cek dulu komentarnya teman-teman ya. BMRI. Dari Bro Gustian Sebastian, BMRI dibanting dicek average 4365. Lebih baik diapakan, apakah masih aman? Kalau untuk emiten BBRI sebenarnya masih aman teman-teman ya. 436 itu masih aman. Kenapa masih aman? Ini milik fundamental, tenang aja teman-teman ya. Kan suka saya bilang teman-teman ya, ketika teman-teman mau ngambil atau mau average gitu ya, tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah candle gitu kan. Kenapa? Itu saatnya biar ada kenaikan sementara ya. Apabila si MA200-nya berada di atas di sini teman-teman. Ini kan sama nih MA10 bakal menuju ke atas kan, ada kenaikan sementara lumayan teman-teman ya. Nanti kalau mau average tunggu dulu, jangan average terus ya sampai betul-betul si MA10-nya nih yang biru ini nih ya berada di bawah candle teman-teman ya. Karena masih ada potensi penurunan kan sampai kalau pasti di ke angka 4190 dan di angka 4250, bahkan 4250 ya sudah mulai disentuh gitu kan. Sedangkan si MA200-nya belum bisa menyentuh si candle-nya kembali, apalagi BMRI ini teman-teman semenjak dipucuk belum pernah menyentuh MA200. Kalau BBNI, BBRI sudah bisa menyentuh MA200. Ya, tapi untuk BMRI ini belum bisanya. Jadi teman-teman harap bersabar aja gitu ya. Karena tidak ada jalan lain ya, jangan terus di-average teman-teman ya. Biarin aja dulu, biarkan dia turun dulu. Biarkan bandar porennya masuk, ada yang besar lah teman-teman. Nanti juga kalau perhatikan nih, ketika bandar poren masuk teman-teman terjadi kenaikan lumayan kan. Mungkin nanti kenaikan bisa sementara bisa ke level 4540 gitu. Kalau teman kita di angka berapa ini? 4365 ya. 4365. Saya punya target di sini teman-teman di angka 4540 ya. Itu untuk kenaikan sementaranya. Ya, jadi 4365 itu masih posisi aman sebenarnya ya. Masih bisa istilahnya kalau ada pun kenaikan sementara bisa kejemput di angka 4580-an ya. Karena seperti teman-teman ketahui bahwa setiap emiten yang MA200-nya masih di atas, teman-teman cenderung kenaikan hanya sementara, apalagi emiten-emiten yang berfundamental gitu kan. Bahkan hari ini pun 112,05 miliar si Poren keluar. Dan terlihat jelas jatuh BKCC yang keluar ya usia masih si AK sudah mulai masuk teman-teman ya. Itu kabar baik teman-teman. BK di domestiknya masih cenderung dikuasain sama teman kita hari ini ya. Pada semangat sudah berkumpul dengan baik nih teman-teman ya. Sudah berkumpul dengan baik, tapi apa daya kalau si Poren belum masuk secara signifikan cenderung dia akan doningkan terus ya. Nanti mungkin ketika masuk Poren besar suka ada open gap. Nah, mungkin itu teman-teman saatnya teman-teman bisa masuk untuk sementara waktu bisa ke level 4540 atau 4580-an lah teman-teman. Sabar aja untuk BMRI walaupun ada kenaikan hanya sementara aja. Tapi tenang aja teman-teman ya. Setiap fundamental pasti di up kok teman-teman. Apalagi tinggal nunggu aja MA200. Harus sabar menunggu MA200 dan sabar juga untuk pungutan yang benar-benar luar biasa dari seorang bandar foreign. Oke teman-teman, BMRI seperti itu ya. Santai aja teman-teman. Apa masih aman? Aman. Kenapa ini fundamental, teman? Ini berhubungan dengan fundamental, teman-teman. Karena kan saya bilang kan emiten-emiten 4 bank ini diturunkan, tapi ESG kenapa naik? Dulu itu kan harusnya mencerminkan 4 bank ini ya, tapi sekarang tidak mencerminkan. Artinya yang lagi bermain itu saham-saham ketokohan kan. Hampir semua saham ketokohan naik kan. Raja, Ratu, Brand, BRPT, Mr. PP, teman-teman pada naik. Mr. Bakri juga pada naik, teman-teman ya. Hampir semua ketokohan yang berfundamentalnya ya begitulah teman fundamental. Tapi lihat saham-saham ketokohan yang berfundamental baik turun teman-teman ya. Model Avia itu kan berfundamental baik ya. Terus apalagi itu saham apa lagi ya? Oh yang di Utrajaya saja coba cek deh. Dia juga sama ketokohan juga teman WLTJ ya. Dia turun nggak? Mana? Nah kan masih sideways kan artinya CAM juga masih posisi ini kan milik milik ketokohan juga teman-teman ya. CAM milik ketokohan, terus Avia milik ketokohan, ya terus RAL juga masih milik ketokohan, terus apalagi itu yang milik ketokohan tapi berfundamental baik teman-teman. Cenderung masih turun teman-teman. Artinya ini masih disimpan teman-teman. Poren ini lagi berpikir dulu mau ngambil sekarang apa bagaimana gitu, apa menuntaskan dulu saham ketokohan dulu gitu kan.
Dan per hari ini BBCA belum sanggup untuk nge-break teman-teman ya. Tapi terus dibuang sama si bandar forennya dan hari ini tidak kemana-mana ya, cenderung diturunkan setik aja dan sudah mulai landai tapi masih melakukan pembuangan 74,3 miliar teman-teman ya. Kita lihat domestik masih dikuasain sama teman kita untuk hari ini dan untuk bandar forennya ada CEU ya. Si Akas keluar, si BK keluar teman. Sabar dulu teman-teman yang mau BBCA ya. Biarkan MA10 nanti di bawah karena baru bulan Mei doang menyentuh MA 200, setelahnya dia tidak pernah menyentuh. Nanti mungkin ada tanda ada kenaikan sementara bisa ke level 7.800 dengan shadow. Nah, bisa dimanfaatkan untuk istilahnya swing pendek ataupun trading pendek lah teman-teman ya. Tapi sementara tunggu dulu sampai betul-betul si forex masuk. Nanti mungkin kalau si forex sudah masuk akan terjadi kenaikan sementara karena MA 200 masih berada di atas teman-teman. Artinya masih posisi penurunan. Sampai ke level mana nih? Ini yang ini sudah dicebol ya. Saya hapus aja ya. Biar kosong. Nanti selanjutnya di sini teman-teman. Di angka 7375 ya. Itu adalah untuk BBCA teman-teman. Oke, beres ya. Kalau nggak salah ada tulisan Mandiri deh teman-teman di sini. Mandiri. Nah, Mandiri BBRI nice kan jadi beban makin di average down jangan di average down dulu. Jangan di average down dulu ya. Jangan di average down dulu, sabar dulu ya. Tunggu sampai betul-betul MA10 bahkan menuju ke atas dan kalau mau sampai benar-benar MA 200 berada di bawah candle, teman-teman ya. Jangan di average dulu. Santai aja, santai. Karena saham-saham berfundamental baik lagi kondisinya lagi terpuruk, teman-teman ya. Soalnya saham ketokohan yang berkuasa, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita langsung ke Goto ya. Goto potensinya gimana? Sebenarnya kalau Goto itu teman-teman ya, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, setiap pembahasan soal Goto gitu ya. Setiap foreign masuk cenderung suka bagus teman-teman ya. Foreign keluar, beginilah teman-teman. Tapi tenang aja, MA10 sudah mulai di bawah ganda dan menuju ke atas. Dia ngasih tanda kenaikan di angka 57. Tadi sempat ya ke angka 60. Yang suka saya bilang teman-teman, setiap tanda kenaikan tidak disentuh dengan body, cenderung dia akan turun lagi. Apalagi hanya situ sama shadow aja. Nah sekarang lagi turun, kalau dia turun ke level 56 jam masih posisi aman dan posisinya masih bagus. Kenapa masih bagus? Karena masih ditahan di MA20-nya. Nah, per hari ini ada foreign masuk nih. CEO ya broker bagus teman-teman ya. Yaitu broker bagus. Hari ini ada pembuangan foreign ya, 40 miliar ya. Sedangkan kemarin ngambil berapa? 92 miliar ya. Artinya lebih banyak pengambilannya ya. Domestik pun ada si LG sama si AN nih teman-teman. Ya mudah-mudahan ya besok bisa dilanjutkan lagi kenaikannya bisa ke 60 nembus lah teman-teman dikit ya. Si KI, CP, BB udah masuk belum si BB nih? Di lokalnya belum masuk teman si BB ya. Kemarin baru ada si EU Joang nih. YU bagus broker di Goto di YU itu bagus. YU di Goto itu bagus teman-teman ya. Seperti BB sudah masuk nih teman-teman ya. Walaupun tidak begitu banyak tapi dia sudah mulai masuk, sudah mulai keren ya. Sudah berapa nih? 30, cuman cuma 30.000 doang. Ini pengambilan masih belum jutaan teman-teman ya. Harus jutaan ya baru si LG. Saya lagi sudah ngambil ini. LG, AN ini cenderung broker keren semua teman-teman sudah ngambil nih. Ya, cenderung broker keren semua ngambil. Saya pikir sih biasa besok lah teman-teman naik ke angka 60 lagi ya. Untuk mencoba lagi kan sebenarnya lokal pun sudah masuk kan hari ini kan. Artinya kalau masuk ya mudah-mudahan bisa dipertahankan walaupun turun teman-teman ya ke angka 56 itu masih posisi aman karena MA10-nya masih berada di bawah candle artinya bisa di up ya. Target 60 lepas dikit 61 berarti teman-teman kalau sudah terjemput targetnya selanjutnya di angka 67 dan nanti di harga 74 kalau sudah bermain di angka 74 tidak mau turun lagi dari MA 200 cenderung bisa up teman-teman. Tapi kalau di harga 60 aja dia tidak mampu, teman-teman cenderung dia akan turun kembali. Kita lihat lagi pungutan dari seorang bandar forennya. Kalau foren sudah masuk, teman-teman bisa masuk di situ, manfaatin bisa 5%, 6% teman-teman ya. Untuk kenaikan sedikit teman-teman. Tapi kalau sudah mulai jebol teman-teman area 67, 68 harga tertinggi kan sudah mau dilewati nih. Ya, ini juga yang terkecil sudah mau dilewati sudah bagus teman-teman ya. Jadi walaupun turun teman-teman ya, harga tertinggi sebelumnya itu kan sudah dilewati. Dia ngasih target lagi harga tertinggi yang baru teman-teman. Artinya itu ada target selanjutnya teman-teman. Itu menjadi patokan dari seorang bandar teman-teman.
Oke, Goto bagus teman-teman ya, tinggal tunggu aja bisa ke angka 60 kembali, tapi kalau turun ke level 56 masih aman. Real teman-teman ya. Real. Real, kita cek real. Selamat malam, malam kembali. Saham Re apakah akan melakukan penurunan? Saya punya barang di 77. Real, real. Dari sisi unita real. Unita real. Dari Wall Street real. Coba cek real teman-teman. Ya, real tanda penurunan dijebol teman-teman ya. Satu dijebol nih. Berarti ada di level 55 teman-teman untuk real ini ya. Ini sudah lepas daripada FCA ya. Nah, teman-teman sudah lepas FCA. Teman-teman harap bersabar dulu ya. Kenapa nih ada penurunan di angka 58? Dia sudah jebol MA 20-nya. Sini ada tinggal tahanan satu lagi si candle yang tinggi teman-teman ya. Dia harus bisa menyisakan di angka 70-an lah atau enggak 69. Bila bila mana 69 ditahan, teman-teman cenderung dia akan up. Tapi kalau teman-teman mau ngambil tunggu dulu ya. Tunggu dulu sampai betul-betul si MA sebelumnya di bawah candle kembali. Jangan teman-teman ngambil serampangan dulu ya. Kenapa? Karena potensi penurunan masih ada ketika MA 10 sama MA 20-nya berada di atas candle. Jadi sabar dulu teman-teman ya. Jadi jangan sampai lepas daripada 69 ya. Karena sudah lepas 69 ya waspadalah teman-teman ya. Dia bisa ke level 50 lagi ya untuk menutup PR-nya. Tapi kalau sudah menutup PR-nya kecenderung bagus ya. Nah, pada hari ini ada si poin masuk, mudah-mudahan dipertahankan di angka 69 sama 70-nya. Kita lihat 6 Oktober, si Cece sama si Aka sudah mulai masuk, sudah mulai keren ya, 328 juta, lumayan teman-teman. Mudah-mudahan besok ditahan ya. Nanti tanda kenaikan di angka 89, kalau dia sudah mulai bisa menembus, cenderung dia akan up, tapi kalau hanya disentuh sama shadow aja, atau bahkan tidak kuat, teman cenderung dia akan turun kembali. Lebih baik teman-teman tunggu dulu sampai betul-betul si MA 10-nya di bawah kembali, karena potensi penurunan masih ada, ketika MA sebelumnya masih menghadap ke bawah teman-teman. Tapi secara garis besar masih posisi uptrend. Dan kabar baiknya poin sudah mulai masuk, tapi bandar lokal jualan pun masih ada barangnya. Aman teman-teman ya, tinggal tunggu aja, ini lagi koreksian aja teman-teman ya. Domestiknya siapa yang ngambil? Ada si AO, si AO sudah mulai masuk ya teman, sudah mulai bagus nih. AO AZ sudah mulai ngambil ya. DH juga sudah mulai ya, sudah ngambil. Artinya sudah dia pungut ya sama broker-broker yang disinyalir bagian daripada market maker. Tapi lebih baik tunggu dulu sampai dia masuk dulu ke MA 10-nya. Lanjut ada ADCP. ADCP. Dari orang ganteng katanya. Baru orang ganteng masih sudah dibahas SMILE. Sudah TP Jumat kemarin. Oh keren teman 700 naik ADCP. Baik. Kita cek ADCP ya, potensi kenaikan ada teman-teman ya, sama penurunan dibagi dua nih. Dia berusaha ditahan ya di angka 59-nya, tanda penurunan ada di angka 58 ya. Biarkan dulu teman-teman dia masuk dulu ya ke MA 10-nya ya. Biarkan dia menembus dulu tanda kenaikan di angka 62. Apabila 62 tidak bisa dijebol, teman cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah mulai di break teman-teman ya, saya pikir sudah saatnya untuk up lagi nanti ke targetnya ke angka 66. Untuk hari ini Bandar Poren masih melakukan pembuangan dan bandar lokal pun sama melakukan pembuangan. Tapi saya lihat di sini domestiknya bagus nih. Ada si AO sudah mulai masuk ya. Si AO, si PD nih sudah mulai masuk. Mudah-mudahan ditahan ya, jangan sampai lepas dari 59. Sebab kalau lepas 59 jebol support teman-teman 58 ke angka 57-nya. Bagus juga sih untuk menutup PR gap-nya gitu teman-teman ya. Cuman ya sekarang sudah mulai turun aja, sudah mulai melebihi candle yang panjang ini teman-teman ya. Lebih baik sabar dulu untuk ngambil. Biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya teman-teman. Biarkan dia jalan di atas relnya dulu dan biarkan si bandar Poren ataupun bandar lokal ngambil kembali. Itu akan lebih keren lagi. Untuk Poren kita lihat ada Siaka sudah ngambil 6.000 lumayan teman-teman. Mudah-mudahan besok ya bisa di break 62-nya teman-teman. Lihat nanti MA 20-nya. Sorry. Lihat nanti MA 10-nya ya. Kalau sudah mulai di bawah kanan dan menuju ke atas teman-teman bisa entry di situ. Oke, teman-teman ya, ADCP sudah. Sekarang Bitek teman-teman, Bitek ya, Bitek sekarang, Bitek.
Bina Teknologi. Bitek. Bitek nyangkut apa masih oke? Bitek kan emiten FCA nyangkut di harga berapa, teman? Masih oke, ini masih bagus nih. Perhatikan ya, ketika si bandar lokal jualan, Poren ikut-ikutan masuk lagi nih. CEO, aduh, CEO. Padahal saya tidak yakin teman-teman si Poren bisa 25. Siapa CEO kenapa masuk nih? Biarin aja, jangan ditolongin. Ini belum ada yang signifikan pengambilannya, retail juga bisa segini teman-teman ya. Nah, ini masih dikuasain sama teman kita karena si bandar lokalnya lagi jualan dulu. Kalau Poren biarin aja teman-teman ya. Karena Poren masuknya kan bukannya memaaf harga kan, malah nambung barang gitu kan. Makanya biarin aja walaupun Poren istilahnya nampung barang, biar aja teman-teman yang bisa menaikkan harga hanya bandar lokal aja. Perhatikan nih bandar lokal. Ketika dia naik ngambil terjadi kenaikan. Ketika dia turun ngebuang terjadi pembuangan. Ketika naik terjadi kenaikan dan terjadi turun dia melakukan penurunan. Jadi tunggu dulu sampai betul-betul si bandar lokal ngambil kembali ya, terutama si MG ini BT. Target masih sama di angka 5152 ya. Cenderung dia harus bertahan. Kalau tidak bertahan cenderung dia akan dihitung dari awal lagi ya teman-teman ya. Jadi target untuk BTEX sama, tetap kebebasan ya. Pasti pada MC. Untuk sementara ini ya lagi dilongsorkan dulu teman-teman. Kalau nyangkut di angka 32 teman-teman ataupun di angka berapa ini? Di angka 43 masih aman, masih di bawah 50 teman-teman. Target saya kan 5251 teman-teman ya. Sampai ke atas sampai bebas FC. Berarti kalau bebas FC harus di atas 5152 teman-teman. Oke teman-teman ya, BTEX ya, karena BTEX memang susah dibeli, susah dijual teman-teman ya. Tapi sementara ini memang lagi koreksi dulu, tunggu sampai benar-benar bandar lokalnya ngambil lagi, terutama si MG ya. Kalau si MG sudah mulai masuk, sudah mulai keren ya. Tapi di samping si MG, ternyata di bandar lokal itu ada si LG nih. LG sudah mulai masuk. Itu broker bagus teman-teman LG itu ya. Oke teman-teman ya, lagi turun dulu, biarkan dulu ya. Kalau untuk saham FCA ya, mau ngambil dalam posisi turun pun susah kan teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman ya upayakan kalau mau average ya silahkan aja gitu kan, sudah di angka 22 ini kok teman-teman ya. Tapi kalau teman mau dibiarkan, biarkan aja dulu. Target saya pun nanti emang di angka 5152 atau enggak kebebasan. Saya catat tanggal 10, tanggal 25 teman-teman untuk pembahasannya. Oke teman-teman, sementara seperti itu dulu ya untuk si Bitek ya. Bandar Poren ngambil tapi biar aja bandar Poren ya. Yang penting bandar lokalnya ngambil, terutama si MG ya. MG ZP kalau sudah mau ngambil di lokal cenderung bagus ya. Sekarang masih dikuasain sama si Excel teman kita. Tapi di samping itu LG juga sudah mulai masuk ya. Sorry teman, itu tanggal 25 ya, tanggal 6 teman-teman. Oh iya benar, LG sudah masuk ya. Si MG keluar ya, LG sudah mulai masuk. Lumayan lah teman-teman, LG sudah ngumpulin barang juga ya. Oke teman-teman ya, tunggu si MG masuk, saya pikir itu saatnya untuk up ya. Karena target saya tetap di 5152 ataupun kebebasan. Oke teman-teman, sementara seperti itu dulu ya untuk Bitek ya. Masih ada pembohongan daripada badan lokalnya, tunggu dulu. Kalau mau ngambil ya silahkan aja. Karena memang agak susah gampang gitu ngambil pun teman-teman ya. Kalau nunggu MA 10-nya kan agak jauh dikit teman-teman ya. Lebih baik teman-teman silahkan aja kalau mau nyicil ya. Lanjut ada AIGS teman-teman ya. AIGAS gitu, AIGS. AIGAS itu banyak yang ada punya ya. Banyak yang bawaan. Ini yang pertanyaan seminggu ini turun. Terus merah, matang, pasrah. Apakah ada harapan dua emiten itu? Jadi yang pertama sudah dibahas, ya tinggal AIGAS-nya aja. Oke teman-teman, AIGAS kita cek ya. Tanda penurunan lagi dijebol dulu teman-teman, yang berikutnya sini ya. Ini masih ada potensi penurunan teman-teman ya. Ke level 46-nya sudah mulai ditembus, tapi sudah mulai ada dorongan. Nanti kalau jebol lagi ya bisa ke level 44 teman-teman ya. Tunggu dulu teman-teman, kalau mau ngambil tunggu dulu ya. Kenapa tunggu dulu? Posisi MA10 sampai MA20 berada di atas, artinya masih pada potensi penurunan. Sabar dulu teman-teman ya. Si Poren pun masih ada di dalam, perhatikan Poren masih ada di dalam. Terus si Poren hari ini ngambil ya 1,1 juta doang, nggak terlalu banyak sih, 1 juta doang ya. Bandar lokal lagi jualan dulu, perhatikan ya, bandar lokal jualan dulu. DH sama si siapa nih yang masuk nih, bagus nggak? GR sudah masuk ya. Domestiknya ada si AK nih, bagus teman-teman ya. Si AK sudah mulai masuk walaupun sedikit ya, 453. Kalau teman-teman mau average, sabar aja dulu, jangan ngambil dulu, tunggu sampai betul-betul si MA10-nya di bawah dan menuju ke atas. Tanda kenaikan saya bikin banyak dulu teman-teman, sengaja ya, biar nanti pas step by stepnya sudah mulai dilalui. Apakah akan ke atas lagi? Iya teman-teman. Kenapa?
masih posisi uptrend. Karena banyak tanda penurunan, akhirnya dia ngerjain PR dulu ya. Bahkan kalau level MA 200 masih ada PR, perhatikan di sini teman-teman nih. Di angka berapa? Di angka 35 itu masih ada PR. Kita cek untuk IGS ini milik siapa? Milik siapa? Ya, masih milik fundamental. Targetnya ke harga tengah, kalau dikasih bonus bisa ke harga atas. Karena ini masih potensi ada kenaikan, yaitu ketika masih renggang begini teman-teman. Oke, targetnya ini harga tengah ya teman-teman. Lagi koreksi dulu teman-teman. Cuma koreksi dalam banyak yang pingin ya dikasih dulu teman-teman ya. Tenang aja, poren juga masih ada di dalam ya. Nih dia ngambil sampai 128 juta kan lumayan teman-teman. Walaupun dia mampu gitu kan, tapi tidak yang berani ngambil isi sebesar besar teman-teman. Tapi kalau bandar ya cenderung emang dia yang nguasain gitu ya. Mengambil berapapun aman gitu kan, tidak ada yang ngehajar gitu kan. Beda dengan retail, kalau banyak yang ngambil retail ya cenderung dihajar, bisa disangkutin lebih dalam lagi dan lebih lama lagi. Harusnya kalau dia sudah ke atas baru di up teman-teman ya. Begitulah teman-teman teknik seorang bandar ya. Lebih baik sabar dulu secara TA ya, masih posisi ada penurunan. Bisa ke level 42 untuk menutup gapnya ataupun nanti ada sedikit nih di angka 44 ya teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanal lagi atau nanti si candlenya sudah nyeruduk area 51 teman-teman ya. Mungkin pas dia kembali lagi ke jalurnya di MA10-nya ya. Nanti perhatikan MA10-nya. Kalau MA10-nya sudah mulai menghadap ke atas, nah teman-teman bisa entry di situ lagi gitu ya. Oke teman-teman, untuk IGS seperti ya, apakah ada potensi ke atas? Ya, ide juga masih belum bisa menyentuh harga tengahnya. Artinya masih ada potensi ke harga tengah. Biasanya kalau harga fundamental suka saya bikin di harga tengah aja teman-teman. ISAP sekarang teman, ISAP. ISAP. Di Koher Sunu ya 9861 ISAP katanya. Oke, kita save ISAP. Lagi ada penurunan dulu teman-teman ya. Tapi penurunan ini ngasih tanda kenaikan di angka 53, 57 sorry. Terus di sini juga ada tanda kenaikan di angka 68 teman-teman. Tapi sekarang lagi turun dulu. Perhatikan ketika turun teman-teman, bandar poren sudah masuk 486,5 juta ya. CC BKAK sudah mulai masuk nih. CC yang paling bagus teman masuknya. Jadi penurunannya ternyata diambil sama si bandar CC ya, poren CC. Bandar lokal memang lagi keluar dulu, tapi kalau teman perhatikan bandar lokal masih ada di dalam. Perhatikan ketika dia ngambil dari mulai tanggal 15 Agustus, ngambil keluar, ngambil keluar, ngambil keluar. Artinya mereka juga di harga atas keluar, tapi di harga atas pun dia ngambil. Terlebih lagi si SAP ini, si bandar poren sudah mulai ngambil lumayan hari ini besar teman-teman ngambilnya ya. Tapi jangan masuk dulu, tunggu dulu teman-teman, tunggu dulu. Karena potensi penurunan masih ada di sini ya. Nah, ini masih penurunan ya. Ini kalau nggak salah ISAP itu ya. Nah, oke, ini potensi penurunan masih ada di level 29 teman-teman ya. Ini support nih teman-teman ya. Nah, dulu ISAP ini saya suka lupa mulu teman-teman. ISAP ini akselerasi atau apa? Iya, bukan akselerasi. Sorry teman-teman. Kita cek untuk, nah masih ada potensi naik. Ini milik bandar, aman teman-teman, milik bandar mah ya. Ke harga tengah pun bisa ini, ke angka 62 pun ya. Oke teman-teman, ISAP seperti itu ya. Perasaan ini ada yang hilang teman si ISAP ya. Tunggu sebentar ya. Yang hilang teman. Ini soalnya pencapaian saya nggak tahu kemana pada hilang teman-teman nih. Ya, tahu kemana ya pada hilang di si ISAP. Oke teman-teman, ISAP ya, saya kasih tanda ke penurunannya sama kenaikannya. Ini lagi turun dulu teman-teman ya, sabar dulu aja. Tapi turun ini ternyata si bandar poren masuk teman-teman ya. Ini target di sini, saya kasih target di sini ya. Ini masih ada kenaikan, bisa ke harga tengah si ISAP. Seberapa berapa? Ke angka 80. Nah sekarang itu posisinya si bandar poren sudah mulai masuk, sudah ngumpulin barang. Nanti bila teman masuk, masuk. Bila dia di up teman-teman ya, tidak sanggup menyentuh harga 50 dengan body ya, cenderung dia akan turun. Tapi kalau sudah disentuh sama body, ini targetnya sudah menanti di sini dan di atas pun dia sudah ada target ya di sini di angka 68. Kalau sekarang lagi koreksi dulu, biarin dulu teman-teman ya. Masih bandar lokal lagi jualan dulu. Tapi untuk MA 200 masih menuju ke atas, artinya masih ada potensi untuk kenaikan. Hati-hati, ini arah-arah akan terjadi ARB gitu kan. Nah, makanya tunggu dulu teman-teman. Makanya ini hanya akan naikkan hanya sementara aja dulu ya ke angka 49 dulu ya.
Karena kalau sudah menyentuh 49 baru bisa terjadi kenaikan sampai ke harga selanjutnya gitu ya. Nanti 69 dah targetnya, di atas ada nggak? Di atas sudah nggak ada teman-teman ya. Saya kasih dulu deh target di sini ada di atas nggak biar aman teman-teman ya. Sini ya, area sini kita cek dulu nih. Kalau udah ada tanda-tanda kenaikan enak teman-teman. Oh ada gap nih teman-teman sini nih. Oh iya 73 adalah gap teman-teman. Target berikutnya ada si kepala merah di angka 122, 123. Nah di atas juga ada satu. Nah 131, 122 teman targetnya ya. Yang terdekatnya di sini sudah mulai jebol nggak sih sini? Nanti kita cek ya ke depan. Sudah mulai jebol, ya udahlah teman-teman ya. Oke, kita cek ya udah teman sudah jebol ya di sini nih. Nah, berarti tinggal satu lagi teman-teman di harga 7273 di sini ya. Sorry itu ke harusnya jangan di situ. Ya. Sudah gedein teman-teman ya. Nah, berarti targetnya di sini teman-teman. Di angka 74 harus break 740. Tapi ini harus percobaan di sini dulu ya. Karena kalau dia tidak sanggup menembus 56-nya ya, cenderung dia akan turun kembali teman-teman. Tapi dalam penurunan ini ternyata bandar lokal sudah mulai bandar foreign sudah mulai masuk lagi teman-teman. Ini supportnya nih teman-teman ya. Kalau dia jual short jangan ya. Harusnya sih dipantulkan besok teman-teman biar tidak turun terlalu dalam. Biasanya kalau yang mau up itu jarang menembus support teman-teman biasanya ini. Harga terendah sebelumnya tidak boleh dilalui. Ini mah dijagain ya 1 tick atau enggak 3 tick lah gitu teman-teman. Kalau dia pantulin lagi nah baru dia akan terjadi kenaikan begitu teman-teman. Tapi kalau dicenderung sama support ada juga yang mantul di support teman-teman. Tapi rata-rata itu kalau emiten yang mau di-up itu cenderung harga terendah sebelumnya tidak pernah dilalui ataupun pas disentuh teman-teman. Oke teman-teman, isap seperti itu ya. Kios sekarang teman-teman. Kios. Dari Bro Rion si ya, bahas kios. Nah, kios. Oke, kios, Bro. Ya, kios lagi keren teman nih. Bandar lokal terus akumulasi, polen pun akumulasi walaupun ada pembuangan yang sedikit aja. Artinya lagi posisi bagus. Bahkan target saya pun sudah dicapai di sini, teman. Target kenaikannya. Tanda kenaikan ya, bukan target ya. Tanda kenaikan sudah capai dengan baik, udah break teman-teman ya. Tinggal ngelanjutin nih teman, ini targetnya sedikit lagi nih di angka 108. Nah, kita lihat nih kios ini emiten seperti apa sih kios, teman-teman. Apakah emiten yang didowntrendkan atau bukan? Oh, ternyata bukan. Emiten di up duluan. Targetnya nih ini kan 83 milik bandar, teman-teman ya. Ini bisa ke harga murah ya, tapi kalau 600 katanya ketinggian, oke. Teman-teman cek untuk 1 tahunan. Nah, kan sudah full, terus artinya sudah mahal, teman-teman ya. Nah, dikit lagi nih ke angka 115 atau nanti ke harga tengah di sini. Jika Anda kejauhan katanya, oke, sini nih. 239 silahkan teman-teman ya. Masih kejauhan juga, oke. Sini ya teman-teman 280-an lah. Kalau saya kan pakai 10 tahunan teman-teman, jadi ke harga ke sini pun ke harga murahnya bisa ini ke angka 600. Kenapa alasannya nih 83 ini milik bandar teman-teman. Yang nama milik bandar tidak punya harga wajar teman-teman ya. Jadi kalau dia semakin di up ya semakin bagus teman. Targetnya saya kasih tanggal baru ya, tanggal sekarang. Tanggal 06/10/25. Itu target selanjutnya teman-teman ya. Lagi bagus nih teman-teman, bandar lokal, bandar cenderung akumulasi. Penurunan sampai sini aja nih. Ini masih posisi aman. Walaupun turun sampai situ aman ya. Sampai mana lagi aman? Nah, sini MA10 ya, 91 itu masih posisi aman. Yang harus hati-hati itu ketika dia jebol area sini. Nah, ini kan ada si ekor merah, teman-teman. Hati-hati kalau jebol sini ya. Kalau masih nyentuh sih masih posisi aman, tapi kalau jebol hati-hati aja. Ya bisa turun kembali ke level 78 ataupun ke angka 70 di tanggal 1 September nih. Ini harusnya batas toleransi di sini, tapi suatu saat dia akan ke sini lagi. MA200 menuju ke atas artinya potensi bagus teman-teman. Barang lokal meskipun akumulasi dengan baik, cenderung di up, target selanjutnya di angka 108 ya. Untuk domestik, GRYJ ya broker bagus teman-teman ya. Forennya si AK lagi teman bagus. Walaupun sedikit tapi dia terus ngumpulin. Ya masih banyak teman-teman barangnya si bandar foren pun ya. Oke, udah kalau yang bagusnya ya udah bagus teman-teman ya. CSMI ya, CSMI. Dari Bro Acep Badru ya. Salam kenal kembali. Bisa bahas CSMI. Oke, CSMI kita bahas.
Ya, potensi penuh. Sudah jebol support ya CSMB teman-teman. Ini bid dan upper sedang. Sekarang lagi posisi penurunan teman-teman ya. Support yang berikutnya sudah disentuh. MA10, MA20 berada di atas, artinya lagi potensi penurunan. Tetapi per hari ini si bandar lokal sudah mulai masuk nih. Oren memang si Akasa masih lagi keluar, tapi si CC sudah mulai masuk. Saya penasaran dengan bid offernya. Apakah lagi sedang atau ini lagi sedang segini teman, aman lah sama sininya. Cuma lagi penurunan dulu teman-teman ya. Kemarin soalnya si bandar lokal nih keluar banyak, si Poren pun keluar. Tapi kalau si Poren mungkin masih ada barangnya. Oh, udah keluar juga Porennya. Bandar lokal keluar, bandar Poren keluar. Tapi bandar lokal hari ini ada pengambilan, teman-teman. Keren juga nih bandar lokal sudah mulai nahan ya. Di sini masih dikuasain sama teman-teman kita ya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau ngambil, perhatikan EMA 200-nya di atas nih. Ini potensi penurunan masih ada ketika EMA 200 masih di atas. Artinya ada kenaikan tapi sementara biasa. Nah, saya kasih tanda kenaikan sementara bisa ke level sini nih. Mana teman-teman? Nah, ada gap sini nih. Nah, bila mana harga kenaikan sementaranya di sini teman-teman bisa dilalui dengan body, cenderung dia akan up ya. Tetapi kalau hanya disentuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali teman-teman. Makanya saya bilang itu kenaikan sementara teman-teman ya. Jadi kalau ditembus nanti bisa targetnya kalau sudah bisa melebihi 680 cenderung bagus teman-teman ya. Tapi sementara ini ya si bandar lokal itu masih ada pengambilan tapi belum terlalu banyak dan si candlenya masih menuju ke bawah. Artinya tunggu dulu sampai betul-betul dia masuk lagi ke angka 10-nya. Bila angka 10 sudah dimasukin lagi, teman-teman bisa masuk di situ ya. Karena potensi penurunan yang masih ada ketika angka 10-nya berada di atas candle. Oke, teman-teman ya. Tunggu sebentar ya situ ya. Soalnya memang ketika sebuah emiten MA200 masih di atas ini nih, masih potensi penurunan masih ada. CSMI. Jadi teman-teman kalau mau ngambil tuh kalau cinta dengan CSMI ya. Ini kan harga masih murah banget teman-teman ya. Nanti bisa ke harga tengah nih teman targetnya ya ke angka 3 ribuan ya. 3 ribuan bahkan ke harga murah pun di angka 1.500 gitu kan. Ini juga milik bandar. Jadi targetnya teman-teman nanti bisa ke harga tengah atau nanti ke harga 620 ya. Tapi untuk saat ini redam dulu, tunggu dulu sampai betul-betul nanti saya masuk di bawah kenal kembali. Dan atau teman-teman kalau ingin naik agak tinggi banget ya tunggu sampai MA 200 berada di bawah candle. Nah, cenderung dia akan up biasanya teman-teman karena MA 200 menggambarkan dia akan rally lumayan panjang teman-teman. Lanjut ada bell teman-teman ya, bell. Ya, bell cenderung kemarin tanda kenaikan dijebol teman-teman ya, tapi malah diturunkan kembali ya. Saya pindahinnya ke depan ya, 70 nih. Ini EMA 10-nya tidak kuat di EMA 10, teman cenderung turun, hari ini pun turun. Bandar lokal lagi keluar dulu, bandar Poren keluar nih, tapi bandar Poren ada masuk sedikitnya 5 juta. Cukup nggak 5 juta teman-teman? Tapi si AK yang ngambil, tenang kalau si AK yang ngambil teman-teman ya. Sabar dulu teman-teman, biarkan dia masuk dulu ya ke EMA 10-nya karena masih ada support nih di angka 63. Masih posisi dijagain di supportnya. Nah, jangan sampai jatuh support nih 63 teman-teman. Kalau di harga sekarang sih masih oke gitu teman-teman. Tapi kalau sudah mulai menyentuh support hati-hati aja ya. Dia bisa turun kalau jebol ke angka 61 lagi. Ini masih posisi uptrend, lagi dipermainkan dulu sama si bandar lokalnya, sama si bandar forennya. Cenderung mereka jualan di atas, kan ngambil di sini, jual di atas. Ini kan area atas teman-teman ya. Biarkan dia juga nembus dulu 70 untuk breakout teman-teman ya. Nanti kalau sudah break targetnya ke angka 72 dulu. Nanti ke 86. Ini target selanjutnya 86. Kita kasih tanggal baru. Enggak usah yang ini. Ini pindahin ke depan. Nah, ini kita kasih tanggal baru yang ini. Artinya ini sudah dibahas teman-teman ya. Tapi untuk sementara ini sabar dulu teman-teman ya karena potensi penurunan masih ada walaupun sudah didojikan gitu ya. Karena posisi CMA-nya masih berada di atas harga atau di atas candle ya. Lebih baik teman-teman tunggu dulu ya masuk dulu ke EMA 10-nya. Biarkan EMA 10 menghadap ke atas. Kalau perlu lihat kunciannya. Jadi dia naik candle hijau, lihat kunciannya besoknya teman-teman ya. Kalau sudah bisa menghadap ke atas tanpa meninggalkan gap, nah cenderung bisa up. Biasanya ada yang naik EMA 10 menghadap ke atas tapi dia meninggalkan gap. Nah, itu suka dibuat turun kembali sebentar baru di up teman-teman ya. Begitu ya untuk sementara ini si bandar lokal memang lagi jualan dulu, Poren sudah masuk tapi sedikit. Jadi masih banyak penjualannya.
Tunggu dulu sampai bandar lokal sama si poin masuk, dan tunggu sampai dia masuk lagi ke MA10-nya. Nanti tanda kenaikan ada di angka 71 harus break, kalau tidak break cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah mulai di break, 86 adalah target selanjutnya. Oke, untuk BEL ini milik siapa? Milik siapa? Tekstil lagi terpuruk, teman-teman, usaha tekstil ya. Wah, masih murah, milik bandar aman, teman-teman ya. Target bisa ke harga tengah, bahkan bisa ke harga atas ya. Tapi standar aja dulu, teman-teman, mana sini standarnya ya. Bisa di angka 115 ataupun nanti di angka 169 ya. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi dulu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Ini masih posisi uptrend, masih posisi bagus BL ini. Ada labes, teman-teman, laba. Kita cek laba. Ada laba. Laba ini emiten yang didowntrendkan, teman-teman. Saya masih ingat kok laba ini emiten didowntrendkan. Dan ini adalah salah satu emiten penelitian saya. Artinya targetnya di harga sorry lab. Sebentar. Saya lupa lagi lab itu emiten di downtrend atau bukan? Tunggu sebentar teman-teman. Saya suka lupa nih. Oh iya, teman-teman, ini lab itu salah satu emiten yang di downtrend kan, artinya ada kesempatan ke harga atasnya, teman-teman ya. Saya punya target utama di sini di sini. Nah, 200 teman-teman ya. Ini emiten yang di downtrend kan, artinya ada tanda kenaikan di situ, teman-teman ya. Ya, target saya itu di lab itu ke angka 200. Apakah bisa ke sana? Saya pikir bisa ya. Nah, ini milik bandar. Nah, itu teman yang bisa saya bedakan ini. Kenapa saya yakin akan ke harga atas? Karena ini milik bandar. Kalau bandar kan tidak punya fundamental. Cuma lagi dipermainkan aja. Karena seorang bandar itu pandai untuk mempermainkan. Nah, ini teman-teman MA200 masih di bawah, tapi harganya sudah mulai dikebawahin dulu sama teman-teman ya. Tapi perhatikan teman-teman ya, ketika dibawahin ternyata si bandar lokal itu sudah ngambil lagi. Perhatikan bandar lokal sudah ngambil. Kemarin ngambil sedikit terus ada pengeluaran. Kita cek silab ini ya. Kita kasih tanda target di sini teman-teman. Nah, target itu ke harga atas ya untuk silabnya. Asal teman-teman mampu bertahan, saya pikir ke harga atasnya bisa ke target utamanya. Kalau sekarang lagi dipermainkan dulu, seperti halnya di sini nih, naik, permainkan lagi ke bawah, naik lagi, permainkan lagi ya. Saya kasih tanda penurunan di sini teman-teman. Nah, yaitu ada penurunan. Kalau dijebol ya hati-hati, kalau tidak dijebol masih cenderung aman di situ ya. Karena EMA 200 lagi menuju ke atas, artinya masih ada potensi kenaikan. Harus di break area 146, bahkan ke target sini nih teman, harusnya bisa di break 150 ya. Jadi dia akan mempermudah diri untuk ke angka 161 gitu. Tenang aja, lab ini dalam posisi pengawasan saya dan menjadi penelitian karena emiten ini yang di downtrendkan. Saya pikir setiap emiten yang di downtrendkan akan dibawa lagi ke atas minimal ke harga listingnya. Itu harga listingnya itu di angka 191 teman-teman, itu harga listingnya. Saya pikir akan ke sana, cuman tinggal teman-teman bersabarnya aja. Emang sudah 1 tahun lebih teman-teman ini ya, tahun 2024 kan ini. Ketika saya baru bikin channel teman-teman ya. Oke teman-teman ya, EMA 200 berada di bawah candle, berarti lagi posisi uptrend. Sekarang lagi turunkan dulu, lagi sideways atas, dan di sideways atasnya si bandar lokal masih tetap ngambil. Orang ngambil sedikit, tapi pembuangan lebih sedikit lagi. Artinya si poin masih ada di dalam. Oke teman-teman, sementara segitu dulu ya. Untuk labs ini dalam posisi dia sabar dulu, jangan masuk dulu ya, biarkan dia masuk dulu ke EMA 10-nya, dan biarkan EMA 10-nya menghadap ke atas. Untuk penguatan masih bagus. Nah, teman-teman lanjut lagi HGII, teman-teman. Perasaan dari real teh udah ya, real lagi teman-teman. Real 2 kali. HGII, teman-teman ya. Lab. Oh, ini 154 ya nyangkut ya. Lab itu nyangkut apa? Di 154 ya. Sebentar ya yang nyangkut 154. 154 ya, berarti di atas sedikit ya. Apa bisa ketebus? Ya, bisa teman-teman. Sabar aja dulu ya karena lagi potensi sideways atas. Yang penting dia tidak jebol area 139 dan bandar lokal pun masih posisi mungut ya. Semenjak tanggal 19 Agustus. Artinya ini masih di akumulasi ataupun istilahnya dikumpulin lah sama si bandar lokal. Bandar foreign pun sekarang sudah mulai masuk walaupun ada pembunganya sedikit aja. Jadi ada potensi untuk naik. Yang penting dia tidak jebol ada 139. Oke, sekarang HGII. Gotos sudah. HGII dari Brodani ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update HGI apakah bisa kejemput di 175? Yang terhormat Bapak Kantono. Ya. Bahas HGI baru menang tender pengelolaan waste to waste energi, pengelolaan sampah. Terus dari Wansa ya, terima kasihnya mau bahas sama HGI. Oke. Untuk kedepannya nih pengolahan sampah itu sangat dibutuhkan teman-teman, limbah. HGII teman-teman ya, dia dapat tender baru katanya ya. Tapi lihat teman-teman ya, mau apapun teman-teman ya, terlukis daripada lukisan market maker ya. Jadi HGI ini MA 200-nya belum keluar ya. Tanda penurunan belum ada yang jebol. Nah, ini saya kasih tanda penurunan lagi ya di atas di sini teman-teman, di sini ada gap ya. Ada gap nih. Bila mana tidak dijebol masih posisi aman teman-teman ya. Ini tanda kenaikan lagi saya bikin lagi di situ ya. Sorry. Cukup situ aja. Posisinya masih bagus teman-teman, MA sebelum di bawah menuju ke atas. Tadi terjadi ambil penurunan kan, nggak 152, didorong lagi kan, walaupun si Banda Loka masih kurang keluar. Tapi kalau teman perhatikan, Banda Loka itu sudah ngambil sejak tanggal 4 September. Ambil terus ya. Di atas dia jualan ngambil lagi. Jualan lagi di atas dia ngambil lagi. Dan per hari ini lagi koreksi dia turun. Tetapi pas ada dorongan dia masih tetap tidak terlalu jualan terlalu banyak. Begitupun dengan Bandar Poren ngambil banyak, keluar di harga atas. Keluar lagi ketika koreksi. Nah besok lihat teman-teman apakah dia ada penguatan lagi atau tidak. YU sudah mulai masuk 1.300 lot, tapi BKCC keluar, Akasnya sudah mulai masuk walaupun sedikit. Domestiknya ada CGR nih bagus teman-teman. Walaupun dia bukan daripada golongan Bandar HGI teman-teman ya, tapi dia sudah bagus, teman sudah mulai masuk. Ada CAZ juga sudah masuk, ya SH juga sudah mulai masuk. Teman-teman kita cenderung pada di bawah. Artinya ini potensi kenaikan masih ada. Kedepannya bagaimana? Saya kedepannya punya ke harga. Nah, target utama 250. Nah, ini emiten yang didontrenkan ya. HGI ya. Tahun 2025 kan? 2024. HGI. Bukan ya? Ya, emiten yang lumayan ya. Emiten yang lumayan. Target utama saya di angka 250 teman-teman ya. Ini tahun berapa sih? Tahun 2024 ya? 2025. Iya masuk ke tahun 2025 coba cek. IPO 2020 dijatuhkan HGI. Nah, masuk teman. Berarti HGII adalah emiten yang didontrenkan. Target saya 250. Kalau ditanya bagaimana ke depannya 250 teman-teman ke depannya. Sini ya. Terlepas dari berita apapun, ya terlepas dari berita apapun, satu kali lagi, terlepas dari berita apapun, setiap emiten yang dijatuhkan ketika listing dia akan kembali ke harga itu. Tinggal waktu aja, teman-teman buktikan dengan waktu. Beberapa emiten sudah mulai kembali, teman-teman ya. Tahun 2024 juga sudah banyak yang kembali. Di bawah tahun 2024 yang sudah 3 tahun, 4 tahun sudah mulai pada kembali. Sering saya menjelaskan seperti itu kepada teman. Jadi target setiap emiten yang dijatuhkan adalah listing, harga listing minimal di situ. Selebihnya ya kalau dia dikasih bonus ya teman-teman tinggal bersyukur dengan dikasih bonus gitu teman-teman. Model ada emiten GTSI gitu kan dikasih bonus tuh. Pas dia ke harga listingnya di up terus teman-teman ya. Artinya dikasih kesempatan teman-teman memberikan harga terbaiknya buat mereka, buat teman-teman ya. Oke, jadi untuk HGI harap bersabar, teman-teman bersabar lebih banyak dikit, menjadi sabarmologi targetnya 250. 250 karena emiten ini yang didontrenkan. Ini baru berjalan seperempatnya, belum setengahnya. Setengahnya itu di angka 180-an. Dan ini emang milik fundamental, cuman ingat fundamentalnya harga IPO masih tetap milik bandar selama 3 tahun. Ya, BI juga kan memberikan kesempatan selama 3 tahun ini kan. Apapun yang bisa diperbaiki selama 3 tahun ya silakan gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, posisi lagi bagus, emas sebelum di bawah kena dan menuju ke atas. Hati-hati aja kalau sudah mulai jebol sini doang nih, hati-hatinya teman-teman nih. Area sini doang nih, jangan sampai jebol area sini ya. Karena kalau jebol area sini kan sedikit lagi nih, karena panjangnya dilewatin teman-teman. Pungutan pun masih ada, bandar lokal masih di atas, bandar poren pun masih di atas. Apalagi bandar poren ya, setelah dia jualan dia ngambil lagi. Tentunya bukan perjalanan singkat teman-teman untuk ke 250, kecuali ya bandar berkata lain, bisa singkat seperti asli, butuh 4 hari teman-teman ya, untuk sampai ke harga listingnya. Ya teman-teman, seperti itu ya.
Oke, mungkin udah 1 jam lebih, teman-teman, belum nih? Ada satu emiten lagi deh, teman-teman. Kita bahas satu emiten lagi. Karena saya batasin 1 jam, teman-teman ya. Pola. Sekarang kita pola. Ada pola, teman-teman ya, pola. Ya, perkiraan bebas FCA tapi dia malah dijebolkan lagi ke harga 50 ke bawah. Tapi Banda Lokal terus ngambil, walaupun 2 hari ini cenderung keluar, tapi pengambilan lebih banyak. Berarti tidak mau teman-teman ya bertahan di angka 50, 152 ke atasnya. Ini perkiraannya saya undur diri dulu teman-teman, saya hapus dulu ya karena kemarin di cancel dulu nih, cancel ya. Cancel karena turun lagi ke di bawah, turun lagi ke bawah 50. Nah, nanti setelah masuk lagi kita masukin lagi tanggalnya teman-teman ya. Jadi ketika dia turun lagi ke bawah ya nanti saya ngitungnya ketika dia kembali lagi ke ke harga 5152 ya. Karena kan FCA kelas 1 syaratnya hanya di angka 5152 selama 3 bulan dia akan bebas daripada FCA teman-teman. Tapi tenang aja walaupun dia turun ke angka 50 ternyata Banda Lokal masih ada di dalam. Foreign biarin aja teman-teman foreign ya. Cenderung bagus teman-teman kalau masih Banda Lokal masih berada di dalam. Kita cek Banda Lokalnya siapa. MG masih keluar ya teman-teman ya. Kita cek dari mulai sini teman-teman. 17 September. Ya, masih ada teman kita yang memimpin. Tapi ada si KI, teman-teman, si AZ, teman-teman BQ juga itu bagian pada bandar, teman-teman. Bagian daripada bandar, teman-teman. Oke, teman-teman, sementara seperti itu dulu ya. Jadi walaupun diturunkan ternyata Banda Lokal masih ada di dalam, terutama nanti kalau ada si MG lagi nih, teman-teman ya. Si MG kalau sudah ngambil lumayan, teman-teman. Karena sementara ini emiten-emiten yang di FCA kan ya cenderung dikuasain sama si MG. Si MG masih keluar sedikit, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu dulu ya. Sementara seperti itu dulu, posisi lagi turun dulu. Mungkin untuk teman-teman yang suka dengan saham FCA sudah mulai ngambil lagi gitu ya. Tapi saran saya sih tunggu dulu sampai betul-betul nanti CMA dibuahkan lagi ya. Sudah mau dibuahkan lagi mungkin teman-teman bisa ngambil dari situ lagi. Tapi tenang aja walaupun diturunkan Banda Lokal masih ada di dalam. Karena yang mengatur saham FCA adalah Banda Lokal. BEFIK teman-teman ya. Lanjut ke BEFIK. Pola di sini siapa? Pola ya belum ada yang itu ya pola. BEFIK. BEFIK berarti sudah dibahas tulisannya. Nah, masuk ke app ini. Tanda penurunan dilewati dengan baik teman-teman ya. Tunggu dulu nih BEFIK ya. Tunggu dulu BEFIK ini karena masih potensi ada tanda penurunan teman-teman ya. Saya pindahkan ke sini dulu deh. Biar dia bisa melewati harga sini dulu nih. Kita kasih tanggalnya 06 10 25. Kita gedein dulu dikit 14 biar kelihatan jelas. Nah, sekarang itu teman-teman ya si BEFIK ini dalam masih posisi pada penurunan. Tetapi sebenarnya lagi posisi uptrend ya. Tapi lagi menjemput PR-PR-nya dulu nih. Semakin banyak PR yang dijemput semakin bagus, tidak punya PR ke bawahnya. Saya kasih tanda kenaikan lagi. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan nanti setiap tanda kenaikan pertama dilalui, kedua dilalui, posisi uptrend gitu kan. Sementara teman-teman jangan ngambil dulu ya, karena potensi penurunan masih ada, karena MA10-nya masih berada di atas candle. Setiap emiten MA10 di atas candle masih cenderung ada penurunan. Si Banda Lokal lagi jualan dulu, si Banda Foreign pun lagi jualan dulu sementara ini ya, walaupun pengambilan asli masih ada. Kalau teman-teman ukur ya dari tanggal 26 September, si Foreign itu masih ada teman-teman. Hari ini ada ngambil 1.800.000 sedikit amat Foreign ngambil net sell-nya, net buy-nya. Si AK sudah ngambil ya dikit teman-teman lumayan lah, si AK sudah ngambil dikit. Kalau mau ngambil tunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle kembali dan menuju ke atas. Bagi teman-teman yang nyangkut di atas sabar aja dulu. Kenapa? Karena potensi kenaikan masih ada ketika MA200-nya berada di bawah candle. Artinya masih posisi uptrend. Cuman sekarang kan mereka lagi mempermainkan psikotes kita juga teman-teman. Ada yang ngambil, ada yang nurun. Kalau sudah diambil tapi nggak naik-naik, cut loss. Nah itu kesempatan dari seorang market maker ambil lagi barangnya. Lumayan yang satu tik. Nah si Banda Lokalnya lagi jualan dulu. Foreign pun potensi
kenaikan masih ada, teman-teman, karena EMA 200 berada di bawah candle dan foreign sudah masuk hari ini walaupun sedikit, teman-teman ya, sudah mulai net buy. Tapi kalau digabungin ya foreign masih ada, teman kalau kita lihat dari tanggal 28 Agustus ini masih banyak foreignnya. Oke, teman-teman, mereka itu jualan di atas dan ngambil lagi di atas cenderung baik ya. Ini kan bawah nih, ini atas, teman-teman. Artinya mereka jualan di atas tapi ngambil juga di atas. Artinya mereka punya harga atas gitu kan. Nah, dia harus bisa berupaya grip grip harus bisa upaya dia itu menembus ini, teman-teman. Kalau tidak bisa menembus ini cenderung dia akan terus sideways area sini aja ya. Apalagi karena yang tingginya sudah mau dilewatin sih kemarin di sini. Cenderung masih ada penurunan. Kalau begitu masih ada penurunan. Yang penting dia tidak jebol EMA 200 dulu deh, teman-teman ya. Karena kalau EMA 200 jebol ya waspada bisa ke harga yang lebih tinggi bawah lagi gitu ya. Walaupun berita apapun di luar, teman-teman ya, ternyata si market maker atau lukisan market maker menggambarkan bahwa barang lokal lagi keluar dulu, tapi barang foreign masih ada di dalam. Dan per hari ini ada pengambilan sedikit. Secara TA masih ada potensi penurunan karena EMA 10 berada di atas candle. Tunggu dulu sampai dia ngebreak area targetnya di angka 118 lebih dikit. Nah, saya pastikan itu sudah mulai bisa up. Nanti targetnya yang terdekat dulu ya, 140. Nah, ini kita lihatin si BEPIK ini milik apa nih? Milik benar atau milik BEPIK ya? Wah, milik fundamental, teman-teman. Targetnya harga tengah berarti ini. Harga tengah dulu ya. Nanti kalau dikasih ke atas berarti bonus. Apakah bisa ke situ? Rata-rata ketembus. Rata-rata ketembus. Jadi teman-teman sabar aja. Pasti ketembus harga tengah minimal ke angka 180-an. Oke, teman-teman, untuk BEPIK seperti itu ya. Cuma ya sekarang tunggu dulu sampai dia masuk dulu ke EMA 10-nya. Nah, teman-teman udah 1 jam ya. Saya udahin dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk MBTN teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih dan ciao.